Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adatika Rahma dengan NIM 121350072 dari Program Studi Teknologi Pangan Angkatan 2021, kelas RB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Variasi Suhu dalam Metode HMT atau Head Moisturizer Treatment terhadap karakteristik fisikokimia pati ubi jalar ungu. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pati merupakan komponen utama di dalam banyak tanaman, terutama serealia dan umbi-umbian. Bentuk, ukuran, struktur, dan komposisi kimia pati sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh asal pati. Aplikasi pati dalam pangan selain sebagai komponen nutrisi juga menjadi penentu karakteristik produk. Terdapat dua jenis pati yaitu pati yang belum dimodifikasi atau pati alami dan pati yang telah dimodifikasi. Pada pati alami, jika dimasak, pati membutuhkan waktu yang lama dan butuh energi tinggi dan juga pasta yang terbentuk keras. Di samping itu, sifatnya terlalu lengket dan tidak tahan pada perlakuan asam. Kendala tersebut menyebabkan pati alami terbatas penggunaannya dalam industri. Padahal, sumber dan produksi pati-patian di negara kita sangat berlimpah dan terdiri dari tapioka, pati sagu, pati beras, pati umbi-umbian, dan selain singkong, dan pati buah-buahan. Sifat fungsional dari pati asli dapat ditingkatkan dengan modifikasi melalui metode fisika, kimia, maupun dengan enzim. Modifikasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara modifikasi secara fisik yaitu HMT atau Head Moisturizer Treatment. Modifikasi pati menggunakan HMT ini dapat meningkatkan ketahanannya terhadap panas. Perlakuan mekanis dan pH asam dengan meningkatkan suhu gelatinisasi dan menurunkan kapasitas pembekakan granula, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi suhu terhadap karakteristik fisikokimia dari pati ubi jalar ungu yang dimodifikasi dengan metode HMT. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pengaruh variasi suhu yang digunakan dengan metode HMT terhadap karakteristik fisikokimia pati ubi jalar ungu, dan mengetahui bagaimana efektivitas metode HMT dalam mengatasi permasalahan karakteristik pada pati ubi jalar ungu. Adapun tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan variasi suhu dengan metode HMT terhadap karakteristik fisikokimia pati ubi jalar ungu, dan untuk mengetahui efektivitas metode HMT pada karakteristik pati termodifikasi ubi jalar ungu. Hipotesis pada penelitian ini yaitu berdasarkan perlakuan variasi suhu yang dilakukan dengan metode HMT pada pati ubi jalar ungu tersebut, akan diperoleh karakteristik yang ada dalam pati ubi jalar ungu, sehingga menghasilkan hipotesis bahwa terdapat pengaruh variasi suhu dengan metode HMT terhadap karakteristik fisikokimia pati ubi jalar ungu. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Institut Teknologi Sumatera. Kemudian pengambilan sampel ubi jalar ungu diperoleh di Pasar Mekanis, Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penggunaan variasi suhu pada metode HMT terhadap karakteristik fisikokimia pati ubi jalar ungu. Dalam metode HMT digunakan beberapa variasi suhu yang dilakukan, yaitu 80 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius selama 5 jam perlakuan pada sampel ubi jalar ungu, sehingga akan diperoleh hasil karakteristik fisikokimia yang berbeda antar perlakuan variasi suhu tersebut. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu adapun yang pertama definisi pati. Pati adalah karbohidrat yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan bagian polimer linier dengan ikatan alfa 1-4 unit glukosa. Dan dalam suatu molekul pati, ikatan alfa, unit glukosa ini jumlahnya sangat sedikit berkisar antara 4-5%. Adapun tinjauan pustaka yang kedua yaitu ubi jalar ungu, yang merupakan salah satu jenis ubi jalar yang kaya akan antioksidan. Warna ungu yang dihasilkan pada ubi jalar disebabkan oleh zat warna alami yang disebut antosianin. Dan antosianin tersebut berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas sehingga dapat mencegah kanker. Antosianin juga memiliki kemampuan sebagai anti-mutagenik dan anti-karsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, anti-hipertensi, dan menurunkan kadar gula darah. Dan adapun metode modifikasi macam-macamnya yaitu terdapat secara fisik
kimia, dan enzimatik. Dan setiap perlakuan modifikasi pada jenis pati yang bermacam-macam menghasilkan karakteristik pati modifikasi yang berbeda-beda. Metode Head Moisturizer Temperature atau HMT yaitu perubahan fisik pati dengan kandungan air kurang dari 35% yang diterapkan pada granula pati di atas suhu transisi tetapi di bawah suhu gelatinisasi dikenal dengan sebagai perlakuan HMT. Dengan menggunakan teknologi HMT ini, pati dipanaskan hingga suhu tinggi dan tingkat kelembapan yang terkendali yaitu 30% ataupun kurang. Metode penelitian yang dilakukan yaitu dapat waktu dan tempat penelitian dengan waktu penelitian pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Kimia dan Gizi Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Gedung Laboratorium Teknik Buah, Institut Teknologi Sumatera. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisau, alat slicing, cabinet dryer, alat penepung, blender kering, ayakan mesh, baskom, loyang, aluminium foil, refrigerator, alat penyemprot, pengaduk, timbangan analitik, cruise oven, desikator, penjepit cawan, kertas saring elementer, corong, water bath, sentrifuge, penjepit kayu, spatula, dan sirkulator pemanas atau pendingin. Dan bahan utama yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ubi jalar ungu yang diperoleh dari Pasar Halim, Bandar Lampung. Dan bahan untuk modifikasi dan analisis yaitu Aquades. Adapun tahap penelitian yang dilakukan yaitu dimulai dari menentukan rancangan percobaan yang akan dilakukan pada penelitian kali ini dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 kali perulangan pada perlakuan 3 suhu yang berbeda. Kemudian tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari pembuatan tepung ubi jalar ungu dari ubi jalar ungu segar hingga menjadi tepung. Dan selanjutnya dilakukan tahapan modifikasi pati dengan menggunakan metode HMT pada perlakuan suhu yang berbeda, yaitu pada suhu 80 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari satu faktor dengan 3 taraf perlakuan, yaitu suhu pemanasan 80, 100, dan 120 derajat Celcius. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 2 kali sehingga total satuan percobaan adalah 6 satuan percobaan. Tabel rancangan penelitian yaitu ada U1, T1, U2, T1, U1, T2, U2, T2, U1, T3, dan U2, T3 yang terdapat pada slide PPT. Kemudian prosedur yang dilakukan yaitu terdapat tahapan pembuatan tepung ubi jalar. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengetahui bentuk ubi jalar ungu dari bentuk segarnya ke bentuk tepung. Pembuatan tepung ubi jalar ungu ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena bisa menghilangkan kandungan antosianin di dalamnya. Maka perlu adanya usaha agar tidak merusak komponen tepung ketika pembuatannya. Dengan menambahkan Na-metabisulfat, maka dapat dijaga komponen antosianin dalam tepung agar tidak hilang atau rusak ketika pembuatan tepung ubi jalar ungu. Adapun prosedur yang dilakukan dalam pembuatan tepung ubi jalar ungu yaitu seperti yang terdapat pada diagram alir, ubi jalar ungu segar, kemudian pengupasan kulit, pemotongan ubi ungu, pencucian, perendaman selama 15 menit, penirisan, pengeringan pada suhu 60 derajat Celcius selama 32 jam, penggilingan, pengayakan dengan 40-60 mesh, dan menjadi tepung ubi jalar ungu. Dan selanjutnya setelah menjadi tepung ubi jalar ungu, yaitu tahapan modifikasi dengan HMT. Proses HMT pada tepung ubi jalar ungu diawali dengan penambahan Aquades dengan cara menyemprotkan air hingga kadar air mencapai lebih kurang 28%. Selanjutnya, tepung ubi yang telah ditambahkan air ini ditempatkan pada loyang tertutup dan dimasukkan ke dalam refrigerator dengan kondisi suhu 4-5 derajat Celcius dan waktu pendinginan selama 24 jam. Setelah dilakukan pendinginan, kemudian dilakukan proses pemanasan. Loyang berisi tepung jagung dimasukkan ke dalam oven sesuai dengan perlakuan suhu pada rancangan percobaan yaitu 80, 100, dan 120 derajat Celcius dengan waktu pemanasan yaitu 3 jam. Tepung jagung didinginkan selama 1 jam, kemudian dipindahkan ke loyang tanpa tutup dan dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius dan waktu pengeringan selama 4 jam. Tepung ubi ungu yang diperoleh diayak dengan ayakan bertingkat ukuran 100 mesh dan dikemas.
sehingga diperoleh tepung ubi jalar ungu HMT dengan lolos ayakan 100 mes. Adapun diagram alir dari prosedur tersebut yaitu tepung ubi jalar ungu, penambahan air, peletakan di loyang tertutup, pendinginan pada suhu 4-5 derajat Celcius, pemanasan, pengadukan setiap 90 menit, pendinginan, peletakan di loyang tanpa tutup, pengeringan pada suhu 50 derajat Celcius selama 4 jam, pengayakan dengan 100 mes, tahapan selesai. Kemudian prosedur analisis. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode HMT ini di mana pada metode ini dilakukan dengan cara melakukan percobaan yaitu dengan modifikasi pati dengan menggunakan metode HMT pada perlakuan suhu yang berbeda-beda yaitu pada suhu 80, 100, dan 120 dengan 6 kali unit percobaan. Kemudian melakukan pengujian proksimat yang meliputi kadar air, kadar abu, dan aktivitas antioksidan yang bertempat di Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan, Program Studi Teknologi Pangan, Institut Teknologi Sumatera. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis sidik ragam atau analysis of variance. Apabila hasil dari sidik ragam membuktikan pengaruh nyata, maka dilakukan lanjutan uji beda nyata atau uji Tukai dan uji Duncan. Menggunakan program SPSS lalu dimasukkan ke dalam tabel untuk menentukan di mana perlakuan terbaik menggunakan metode indeks efektivitas. Kemudian analisis data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu ada analisis kadar air, kadar abu, dan analisis aktivitas antioksidan. Prosedur kerja pada pengukuran kadar air ini yaitu dengan memanaskan cawan dan tutupnya pada suhu 105 derajat Celcius di dalam oven selama kurang lebih 1 jam, kemudian didinginkan di dalam desikator selama 20 hingga 30 menit. Timbang cawan dan penutup, dan dengan timbangan analitik, isi cawan dengan 5 gram sampel, tutup dan timbang. Selama 3 jam, panaskan cawan berisi sampel dalam kondisi terbuka dengan memasang penutup cawan di samping cawan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu, tutup cawan saat masih di dalam oven, pindahkan segera ke desikator, dan biarkan dingin selama 20 hingga 30 menit. Selanjutnya ditimbang dan diulangi pemanasan selama 1 jam, ulangi perubahan berat dengan interval di antara sesi pemanasan selama 1 jam tersebut. Dan analisis kadar abu yang dilakukan yaitu setelah mendinginkan pati di dalam desikator selama setengah jam, dan memanaskan hingga suhu 525 sampai 250 derajat Celcius dalam waffle furnace, timbang dengan rasa analitik, timbang sampel setelah menambahkan 5-10 gram ke dalam cawan, kemudian cawan sampel harus dipanaskan dalam oven sampai uap air menguap. Cawan sampel kemudian harus ditempatkan dalam waffle furnace dan dipanaskan sampai terbentuk abu putih. Nah, abu tersebut kemudian ditambahkan ke dalam air, dikeringkan di atas penganas, dan sekali lagi di atas pemanas listrik hingga perbedaan berat antara kedua penimbangan kurang dari 1 mg. Terakhir, cawan sampel harus segera dipindahkan ke dalam desikator, dibiarkan dingin selama 30 menit, dan kemudian ditimbang. Tentukan berapa banyak abu yang ada pada sampel. Adapun prosedur aktivitas antioksidan, yaitu dengan menambahkan ekstrak sampel sebanyak 2 ml dicampur dengan 2 ml larutan yang mengandung 80 ppm DPPH, campuran kemudian diaduk dan didiamkan selama 30 menit di ruangan gelap. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer dengan pembacaan absorbansi pada panjang gelombang 517 nanometer. Blanko yang digunakan yaitu metanol. Untuk menghitung besarnya aktivitas antioksidan tersebut harus dihitung terlebih dahulu nilai persen penghambatan DPPH. Nah, absorbansi blanko merupakan serapan radikal DPPH pada blanko dan absorbansi sampel merupakan serapan radikal DPPH pada sampel. Setelah didapatkan nilai inhibisi, akan dilakukan perhitungan dengan isi 50 yang akan digunakan untuk mengetahui kategori aktivitas antioksidan dari masing-masing sampel. Ini merupakan rumus-rumus yang digunakan pada analisis data, yaitu terdapat rumus kadar air, yaitu persen kadar air sama dengan W1 min W2 per W1 min W kali 100%. Rumus kadar abu, persen kadar abu sama dengan W2 min W per W1 min W kali 100%. Dan rumus aktivitas antioksidan yaitu absorbansi blanko dikurang absorbansi sampel dibagi absorbansi blanko dikali 100%.
Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk eh, meninjau penelitian yang dilakukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.